Saat izin memperkenalkan diri, saya Ai Andela dan sebelah Haiza, Adlina Sabila, Sulastri. dan selanjutnya akan diceritakan oleh kawan saya. Baik, saya akan menceritakan bagaimana kami pergi observasi ke SD Negeri 4 Banda Aceh. Kami melaksanakan observasi di pagi hari ke SD Negeri 46 Banda Aceh. Sesampai di sana, kami menjumpai guru yang berada di depan kelas SD Negeri 46 Banda Aceh, dan kami meminta kepada guru tersebut untuk mengarahkan kami untuk menjumpai kepala sekolah. Dan sesampai di kantor, kami meminta izin kepada kepala sekolah dan kami memberikan surat izin dari kampus untuk mengobservasi sekolah dan bertanya tentang jenis dokumen kurikulum penjas di SD Negeri 46 Banda Aceh. Dan setelah kami menanyakan, hasilnya akan dibacakan oleh kawan saya. baik. Jenis dokumen kurikulum PJOK yang kami tanya kepada guru penjas yang ada di situ. Yang bernama Misbahul Rajab, SPD. Kami menanyakan visi-misi dan tujuan sekolah terkait penjas. Itu masih tidak ada. Dokumen kurikulum penjas atau KTSP tidak ada. Silabus PJOK atau KTSP masih ada. RPP PJOK ada. Promes PJOK ada. Prota PJOK ada. Buku teks atau bahan ajar PJOK masih ada. Instrumen penilaian PJOK masih ada. Dokumen kurikulum PJOK atau K13 tidak ada. Silabus PJOK atau K13 ada. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP K13 ada. Promes PJOK K13 ada. Prota PJOK K13 ada. Buku teks atau bahan ajar penjas K13 ada. Instrumen penilaian penjas K13 ada. Dokumen kurikulum PJOK atau kurikulum merdeka ada. Rencana pelaksanaan pembelajaran atau RPP kurikulum merdeka masih ada. Promes PJOK kurikulum merdeka ada. Prota PJOK kurikulum merdeka ada. Buku teks atau bahan ajar PJOK kurikulum merdeka ada. Instrumen penilaian PJOK kurikulum merdeka masih ada. Dan catatan lapangan, karena anak-anak SD jadi lebih banyak lapangan belajarnya dibanding di kelas, berbeda dengan SMP dan SMA. Lebih cepat mengerti di materinya karena anak-anak SD lebih semangat di lapangan, kalau teori itu lebih cepat membuat anak-anak bosan. Oke, setelah kami menanyakan tentang jenis dokumen kurikulum penjas kepada Pak Misbahul Rajab, kami meminta untuk meminta dokumentasi dan berfoto di depan kelas. Lanjut kami Pembelajaran di SD. Anak SD lebih suka belajar di lapangan ketimbang di kelas. Aktivitas fisik membuat mereka lebih semangat. Pembelajaran bisa nggak didikan? Ulang ya, nanti didikan aja. Bisa. Pembelajaran di SD. Anak SD lebih suka belajar di lapangan ketimbang di kelas. Aktivitas
Pembelajaran praktek lebih aktif ditimbang teori panjang. Pembelajaran teori di kelas. Saat diberi materi teori, anak SD cepat merasa bosan. Karena itu guru sebaiknya lebih banyak memberikan pengalaman langsung daripada dikasih materi. Jadi perbedaan dengan SMP dan SMA, siswa SMP dan SMA lebih cepat memahami teori. Mereka sudah memiliki kemampuan berpikir abstrak yang lebih baik, sehingga keseimbangan antara teori dan praktik lebih mudah dilakukan. Jadi dapat kita simpulkan, pembelajaran pendidikan SD sebaiknya lebih banyak di lapangan dibanding di kelas. Kegiatan praktik dapat meningkatkan motivasi dan pemahaman siswa. Teori tetap penting, tapi diberikan dengan cara yang menarik dan sederhana. Jadi baik, cuma itu yang dapat kami sampaikan. Bila ada salah, mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.